Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Roh Kudus, tolonglah kami untuk bisa memahami apa yang kami baca dan renungkan. Dan lebih dari itu, menolong kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan ini. Amin. Saya mau berbicara tentang menghargai hidup. Bacaan terambil dari Mazmur 90, terutama ayat ke-12. Saya bacakan. Ini doa Musa abdi Allah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan yang nanti akan kita jawab bersama. Yang pertama, apa makna konsep hak asasi manusia bagi masing-masing kita? Dan apa gagasan yang mendasari lahirnya undang-undang mengenai hak asasi manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana argumen atau tinjauan teologis mengenai nilai atau harga manusia? Yang ketiga, sebagai orang Kristen, bagaimana cara kita menghargai hidup yang dipercayakan Tuhan untuk kita jalani hingga saat ini? Saya memulai dengan sebuah anggapan dasar bahwa hidup dan kehidupan manusia itu berharga dan harus dilindungi. Itulah gagasan yang mendasari undang-undang hak asasi manusia. Hak untuk hidup menjadi hak utama yang melindungi ras manusia. Dengan alasan apapun, pemerintah, bangsa, etnis, atau sesiapapun tidak boleh merebut dan menginjak-injak hak hidup manusia. Dalam prakteknya, hak manusia untuk hidup dilanggar oleh perilaku manusia sendiri. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya sampai saat ini, perang menjadi salah satu tindakan perilaku manusia yang tidak menghargai hak asasi manusia. Seperti yang terjadi saat ini, Rusia menyerang Ukraina dan seterusnya. Perbudakan, sikap rasialis, rezim yang otoriter, ketamakan perusahaan, sikap masa bodoh terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi sebuah negasi, pernyataan yang menentang bahwa manusia itu berharga. Tindakan manusia sendiri yang membuktikan bahwa manusia tidak menghargai hak hidup sesamanya. Pertanyaannya, seberapa berharganya hidup manusia? Dalam teologi Kristen tentu saja kita tahu harga kehidupan manusia setara dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi berapa banyak manusia yang menghargainya atau menghargai sesamanya? Sedikit sekali. Kenapa? Karena Roma 3:23 mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kekasih Kristus, menghargai hidup bukan dengan cara mengembangkan iptek sedemikian rupa sampai titik maksimal supaya nanti manusia bisa hidup abadi. Bukan itu yang dimaksud.
Menghargai hidup justru harus berjalan beriringan dengan kesadaran bahwa hidup kita terbatas, kita pasti mati. Terdengar paradoksal, memang. Menghargai hidup seharusnya berarti memberi makna pada kehidupan masing-masing kita yang terbatas, dengan meninggalkan legacy berharga bagi orang lain, bagi kemanusiaan. Menghargai hidup adalah memberi kontribusi bermakna bagi sesama, menjadi inspirasi dalam memaknai hidup yang penuh perjuangan dan tantangan ini. Tuhan melakukan misinya, Kristus Yesus, atas manusia bukan untuk memberi kehidupan tanpa batas waktu. Walaupun secara rohani setiap orang percaya akan hidup kekal, tapi bukan di atas bumi ini. Namun justru dalam keterbatasan waktu hidup kita itu, manusia, kita semua harus menjalani hidup dengan bijaksana. Itulah doa Musa yang dikaruniakan usia 120 tahun. Dia meminta Tuhan mengajarnya menghitung hari-harinya sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Menghargai hidup adalah menyadari tujuan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Menghargai hidup adalah menjalani hidup dengan selalu mengingat untuk apa kita ada di dunia ini. Menghargai hidup berarti tidak sekadar hidup. Jadilah bijaksana dengan menghargai hidup yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing kita. Kalau undang-undang hak asasi manusia menyingkirkan Tuhan dalam semua pasal-pasalnya, maka kita kehilangan visi yang jelas untuk menghargai sesama kita. Justru karena Tuhan dan di dalam Tuhan, manusia menjadi sangat berharga dan harus dihargai. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami diingatkan hanya di dalam Tuhan, hanya dengan melibatkan Tuhan dalam hidup kami, maka konsep-konsep tentang hak asasi manusia kami mendapat sasaran yang tepat. Kami berharga karena Tuhan sangat menghargai kami, dan kami juga harus menghargai hak hidup sesama kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.